PPTP Bangka Belitung, salah satu organisasi yang diperbanyak dalam membantu petani melakukan pengendalian UPT hortikultura secara ramah lingkungan adalah Trichoderma. Trichoderma di kita ini, khususan ini ada yang Piride ini asal usulnya dari Jatisari. Nah, kemudian ada yang eksplorasi kita sendiri, ya, banyak yang eksplorasi kita sendiri. Ada yang Harzianum, ada yang Harzianum. Nah, untuk saat ini yang kita pegang saat ini salah satu contoh hasil uji antagonis Trichoderma Piride dengan fusarium asal tanaman cabai di wilayah Kabupaten Bangka. Nah, ini hasilnya, tapi ini udah tanggal berapa nih? Ya, ini hasil uji antagonisnya. Jadi nanti setelah kita melakukan uji antagonis, kita hitung kerapatan spora, baru inilah yang kita lakukan. Artinya secara mutu dia memenuhi syarat, baru kita lakukan perbanyakan massal untuk didistribusikan atau dibantu petani. Kira-kira begitu. Pak, apa namanya, kerapatannya berapa? Kalau rata-rata sih 10 pangkat 8 rata-rata. Ya, rata-rata 10 pangkat 8. Tapi ini Pak ada mengeluarkan surat hasil uji mutu nggak Pak dari? Kalau di kita karena memang terkait akreditasi dan sebagainya belum, kita biasanya hanya surat hasil keterangan aja, keterangan hasil penghitungan kerapatan spora. Kemudian laporan-laporan uji antagonis itu ada laporannya. Soalnya nanti kalau di horti itu kegiatan horti mungkin pangan juga sama Pak. Kalau misalkan melaksanakan gagal atau apa itu harus diujikan mutu dulu. Kalau memang sesuai dengan SNI-nya ya, kalau nggak salah Trichoderma 10,6 minimal 10,6. Terus ada surat keterangannya itu bisa karena di juknisnya bagus Pak. Cuman nanti mungkin pengalaman kami sih artinya bukan secara SOP berdasarkan SNI-nya mungkin seperti itu. Tapi nanti yang paling menarik mungkin di uji antagonis. Karena ternyata antara isolat beberapa Trichoderma dengan beberapa isolat fusarium daya antagonisnya beda-beda. Ada yang Trichoderma yang menang dengan isolat cabai yang dari sini, ada yang mungkin di 50-50 dan daya antagonisnya artinya di bawah 60% dengan isolat fusarium yang dari tempat yang lain. Yang nggak maksudnya ini sampel karena banyak sakit kita bawa dari kampung A, kampung B, dari satu kampung kita dapat dengan isolat fusarium. Kita uji antagonis dengan Trichoderma. Ada yang Trichodermanya memenuhi syarat 60% antagonisnya, ada yang tidak memenuhi syarat. Terhadap satu isolat fusarium, terhadap isolat yang lain dia memenuhi syarat. Nah disitulah kita harus melakukan analisa lebih lanjut, nanti ini akan diperbanyak atau kita lakukan eksplorasi ulang Trichodermanya. Jadi menurut saya sih SNI seperti itu, tapi praktek di lapangannya ini dinamis. Pernah nggak Pak menganalisa hasil isolat dari Jatisari dengan yang lokal, yang hasil eksplorasi spesifik lokasi itu bagusnya yang mana? Sebenarnya bagus tidak sama ya Bu, daya kerja antagonisnya. Hanya saja mungkin yang perlu kita jaga yaitu peremajaannya yang jangan berulang-ulang terus. Artinya eksplorasi itu harus terus. Ya nanti walaupun dari Jatisari atau teman dari manapun, tapi artinya kan mungkin sampai F3, F5 misalkan kita stop. Iya, karena udah nggak akan. Ya bahasa kita sudah. Jadi tantangannya di sini karena kan kita ini kan petugas lab khusus ya, dan kan kita pun BPT merangkap petugas lab. Ya artinya kan kerjanya double. Kalau nggak ada. Iya Pak. Nah misalkan ini Ibu bisa lihat misalkan dalam bentuk cairnya produk-produk kami, displaynya ada di sebelah. Nanti produknya Trichoderma. Kalau untuk jenis agen hayatinya banyak. Untuk jamur antagonisnya kita ada Trichoderma, Trichodermanya pun ada Piride, ada Zinum, ada yang lokal, Sphere. Kalau untuk patogennya kita ada Riveria, ada Magnesium, ada Lejani. Lejani dari Jatisari. Ya, kalau untuk bakterinya ada Bacillus, ada Pseudomonas, ada Bacillus. Gua kalau mau lihat PGPR juga ya Pak ya? Ada PGPR. Kalau itu rutin lah.
daya simpannya lebih lama. Kemudian dia juga kan artinya senyawa organiknya yang diambil. Yang dipakai betul. Jadi tidak lagi untuk spesifik makhluk ya. hidup ya. Artinya kan daya simpan pun bisa lama. Kemudian dikombinasi dengan kimia pun akhirnya tidak masalah. Sementara agen di dalam bentuk makhluk hidup atau pestisida biologi, ya ketemu kimia insek, ketemu macam lah. Artinya kan di lapangan tuh ya seperti itu akhirnya efektivitas ataupun percayaan untuk penggunaan kimia itu. Memang yang saat ini masih memasyarakatkan metabolisme sekunder dari tanaman perkebunan. Oh, kalau kami setiap tahun sih. Enggak, maksudnya yang awalnya mensosialisasikan ke daerah. Kalau kami kan begini Bu, biasanya Bu, di olah lahan dan bersemayam kita kan biasanya dengan petani itu trichoderma plus kompos kalau ada dengan RPTT atau PGPR. Oh, di sini maksudnya paketnya, ya, masuk paket kerdal kita kan. Nah nanti di pemeliharaan nanti pestisida mati dengan metabolisme sekunder sampai panen. Karena kayak RPTT dia kan ini untuk preventifnya. Karena dia bisa di semua fase kan. Yang mana? Yang metabolisme sekunder dalam bentuk metabolisme sekunder. PGPR kan pas vegetatif utamanya kan, vegetatif artinya kan ganggu, berarti dia jaga di awal nih dari olah lahan. Preventifnya ini ya, itu sama PGPR. Trichoderma kompos sama ini, dan nanti di ininya pestisida mati sama metabolisme sekunder. Suatu waktu memang tanaman ada yang kendala pertumbuhan tertentu atau penyakit tertentu, baru ini kembali digunakan. Kira-kira betul.